Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Eka Damayanti Lapasudi dengan NIM 921423021. Saya dari kelas A, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Pancasila. Sejarah Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Pada saat itu, mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai, dan ditunjuklah ketuanya yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat. Sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Choi Sang-hin yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 5 dasar oleh Muhammad Yamin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Sidang berjalan sekitar 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyiapkan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang pada akhirnya dinamai Pancasila. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, kemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Anggota Panitia 9 ini terdiri dari tokoh-tokoh berikut. Yang pertama, Soekarno. Yang kedua, Muhammad Hatta. Yang ketiga, Abi Kuesno. Yang keempat, Agus Salim. Yang kelima, Wahid Hasyim. Yang keenam, Muhammad Yamin. Yang ketujuh, Abdul Kahar Muzakir. Yang kedelapan, A.A. Maramis. Dan yang kesembilan, Ahmad Soebarjo. Rencana mereka kemudian disetujui pada tanggal 22/1945 yang diberi nama Piagam Jakarta. Setelah melalui beberapa proses persidangan Pancasila, akhirnya disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang ini disetujui bahwa Pancasila dicantumkan sebagai mahkadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pada 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila, sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Di Indonesia, setiap tanggal 1 Juni akan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila yang merujuk pada pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945. Dalam sidang Dokuritsu Jumbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila menjadi ideologi bagi negara Indonesia. Secara bahasa, nama Pancasila berasal dari 2 kata Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas.
Apabila diartikan secara bahasa, Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kita mengetahui sejarah lahirnya Pancasila, berikut 5 dasar Pancasila yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Berikut adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual. Tujuan tersebut dicapai dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Selain itu juga mencangkup sikap warga negara yang mewujudkan kehidupan berbangsa dan dunia yang aman, tentram, tertib, dan damai. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tulis dan ditegaskan dalam ketetapan MPR tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada ketetapan yang dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai. Selain itu, agar Indonesia tetap hidup dan jiwa Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memiliki fungsi untuk memberikan corak bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dari bangsa lain, baik dalam sikap mental, tingkah laku, atau amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila yang ada dalam Pancasila. Pandangan hidup ini merupakan kristalisasi pengalaman hidup sejarah bangsa Indonesia yang terbentuk sikap, perilaku, tata norma, etika yang telah menjadi pandangan hidup. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Maka dari itu, seluruh tingkat kekuasaan dalam masyarakat akan berlandaskan hukum. Semua sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Dirancangnya Pancasila oleh para pendiri bangsa harus dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur negara Indonesia adalah penuangan jiwa Pancasila. Cita-cita luhur inilah yang akan menjadi arah untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Yang kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Sesuai dengan isi sila ketiga, Pancasila menjadi sarana untuk bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila diyakini paling adil, benar, bijaksana, sehingga dapat mempersatukan bangsa
lewat bersama-sama untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki makna yang harus dipahami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini, memberikan pandangan bahwa sebagai warga negara Indonesia, terdapat nilai untuk mempercayai dan bertakwa pada Tuhan sesuai dengan ajaran dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing. Fungsi ini memberikan makna bahwa setiap warga negara Indonesia harus saling menghormati antar umat beragama agar terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. Yang kedua, kehidupan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini memberikan makna bahwa sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama sehingga harus saling bersimpati satu sama lain. Hal itu bisa dicapai dengan cara menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan menciptakan keadilan, serta bekerja sama untuk kedamaian negara. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini memberikan pandangan bahwa sebagai negara dengan ragam pulau, suku, dan budaya, yang harus diutamakan adalah kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara daripada kepentingan masing-masing. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini, bahwa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup turut mengajak setiap warga negara untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara. Meski akan ada perbedaan pendapat dan cara pandang, namun sila keempat ini menegaskan akan pentingnya permusyawarah atau berdiskusi, sehingga menciptakan keputusan bersama-sama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tercermin dari sila ini, yang memiliki makna tentang mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Tak hanya itu, setiap warga negara juga harus selalu bersikap adil dan memahami antara hak dan kewajiban agar bisa menghormati hak-hak orang lain sesama bangsa. Makna lambang Pancasila. Burung Garuda berwarna emas berkalung perisai yang di dalamnya bergambar simbol-simbol Pancasila. Burung Garuda tersebut juga mencengkram pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Berikut adalah 5 makna lambang Pancasila. Yang pertama, bintang tunggal. Di tengah perisai dalam Garuda Pancasila terdapat simbol bintang yang memiliki 5 sudut. Bintang tunggal ini melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam, menggambarkan warna alam asli yang dimiliki oleh Tuhan. Yang kedua, rantai emas. Di bagian kanan bawah terdapat simbol rantai emas yang melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang memiliki keterkaitan bermakna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Ketiga, pohon beringin. Pada bagian kanan atas terdapat gambaran pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lambang pohon beringin digunakan karena pohon yang besar dan banyak digunakan sebagai tempat berteduh di bawahnya.
Hal tersebut dikolerasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin yang memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah bermakna dengan keberagaman suku bangsa yang menyatukan di bawah nama Indonesia. Yang keempat, kepala banteng. Simbol kepala banteng yang berada di bagian kiri atas melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Kelima, padi dan kapas. Pada bagian kiri bawah terdapat lambang padi dan kapas yang melambangkan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang atau pakaian. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Agar kita lebih mudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka kita perlu mengetahui contoh-contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini yang bisa kita lakukan di rumah, sekolah, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pengamalan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama. Yang pertama, membiasakan anggota keluarga untuk menjalankan ibadah dengan rajin. Yang kedua, membiasakan berdoa tiap sebelum dan setelah melakukan aktivitas, misalnya saat makan, tidur, atau berpergian. Yang ketiga, tidak memaksa orang lain dalam menganut agama atau kepercayaan tertentu. Yang keempat, saling menghormati antar tetangga walaupun berbeda keyakinan. Yang kelima, memperkuat toleransi di antara para pemeluk agama dengan cara memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah masing-masing. Yang keenam, saling menghormati dan bertoleransi antar teman dengan keyakinan yang berbeda. Pengamalan nilai-nilai Pancasila pada sila kedua. Yang pertama, menolong teman, tetangga, atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas. Yang kedua, tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak merasa dirinya paling unggul daripada orang lain. Saling menghormati dan mencintai sesama manusia dengan tidak membenci satu sama lain. Yang ketiga, menghormati tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Keempat, menghormati guru dan menghargai teman. Kelima, mengakui bahwa semua orang sama kedudukannya, sama-sama memiliki hak sebagai warga negara, dan tidak melakukan bullying. Pengamalan nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga. Yang pertama, mengembangkan sikap cinta tanah air. Yang kedua, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati, menyayangi, dan menghargai di antara anggota keluarga. Yang keempat, tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Yang kelima, tidak mendahulukan kepentingan pribadi, menggunakan posisi, jabatan, atau kedudukannya untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam, berteman tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, suku, ras, dan golongan. Pengamalan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Yang pertama, anak mendengarkan dan menuruti nasihat orang tua dan orang tua mau mendengarkan dan menerima saran dari anak. Yang kedua, mengikuti pemilihan kepala daerah baik dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga RT dan RW. Yang ketiga, mengambil keputusan untuk kepentingan bersama lewat jalan bermusyawarah. Yang keempat, berani memberikan kritik dan saran kepada pimpinan jika ada kesalahan, bukan hanya secara langsung seperti demonstrasi, tetapi juga menggunakan media cetak ataupun media sosial resmi milik pemerintah. 5. Tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada orang lain.
Pengemalan nilai-nilai Pancasila pada sila kelima. Yang pertama, menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai peranan masing-masing anggota keluarga. Memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Yang kedua, bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dan jangan melemparkannya kepada orang lain. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat. Yang keempat, saling membantu dan mendukung antar anggota keluarga. Itulah sekilas sejarah hari lahir Pancasila, tujuan dan makna, dan pengalaman-pengalaman yang perlu untuk kita ingat. Tetapi tidak hanya untuk diingat saja, hari lahir Pancasila juga merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Kita harus memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.